Halo, selamat malam rekan-rekan semuanya, serta seluruh penonton nih yang sudah nimbrung dan menyaksikan acara ini di kanal YouTube resmi Al-Salka Universitas Jember. Bersama saya, Aliana Bilawlandari yang akan memandu jalannya acara Alsa Juris Talk 2026 sebagai host dan juga moderator. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengupas tuntas tema pertanggungjawaban pidana dalam peredaran kosmetik palsu dan berbahaya di platform e-commerce. Nah, sebelum kita masuk nih ke topik inti kita pada malam hari ini, kalau kita ngobrolin soal keseharian kita sekarang, yakni berbelanja produk skincare, kosmetik, atau perawatan diri melalui platform e-commerce. Itu udah jadi lifestyle yang nggak bisa dipisahin lagi ya teman-teman. Karena kepraktisan itunya loh. Plus banyak promo yang menarik, bikin jari kita tuh gampang klik check out kapan saja. Menariknya lagi nih teman-teman, kebiasaan belanja ini juga sejalan dengan standar kecantikan yang berkembang dalam masyarakat. Kalau kita lihat nih melalui data, ada sekitar 73 hingga 82,5% masyarakat, khususnya kaum perempuan ini masih memandang standar kecantikan itu kulit yang cerah dan juga glowing. Tapi jujur ya teman-teman, di balik tingginya antusiasme kita untuk memenuhi standar kecantikan itu, ada loh celah yang sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tanpa kita sadari, sekarang makin marak loh peredaran kosmetik palsu, ilegal, tanpa izin edar BPOM, bahkan yang paling sering ini kita jumpai, yakni bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan juga hidroquinone yang dijual bebas di berbagai marketplace. Dampaknya tentu nggak main-main teman-teman. Bukan cuman bikin rugi secara finansial ya, tapi kesehatan fisik korban juga menjadi taruhannya. Mulai dari iritasi parah, kerusakan kulit permanen, gagal ginjal, dan yang paling parah ini resiko kanker. Kalau kita bedah nih dari aspek hukum pidana, tindakan ini jelas ya masuk kategori pelanggaran pidana. Tapi ya itu dia, penegakan hukum di dunia digital tuh penuh challenge dan kerumitannya sendiri. Terutama soal sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab secara hukum? Apakah hanya penjual saja atau pihak e-commerce sebagai penyedia platform juga bisa terkena jeratan hukum karena dianggap lalai oleh masyarakat. Nah, isu yang super krusial dan relatable ini bakal kita bedah tuntas dengan narasumber hebat kita pada malam hari ini. Untuk mengupas tuntas ya teman-teman, yaitu celah hukum, hambatan penegakan hukum siber, hingga batasan pertanggungjawaban pidananya. Kita sudah kedatangan seorang akademisi sekaligus pakar hukum pidana nih dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Namun sebelum kita menyapa beliau secara langsung, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Supaya teman-teman yang menyaksikan di rumah ini juga makin paham track record dan juga rekam jejak luar biasa dari narasumber kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau terlebih dahulu. Narasumber kita adalah Bapak Dr. Halif SHMH. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga peneliti yang mendedikasikan keahliannya di bidang kebijakan hukum pidana dan saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember. Menilik latar belakang pendidikannya, teman-teman. Beliau ini menyelesaikan studi sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2007. Selain aktif mengajar dan membimbing mahasiswa-mahasiswanya, beliau juga aktif menuliskan karya ilmiah dan juga publikasi jurnal nasional serta tergabung dalam organisasi profesi Mahapuki, yakni Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Nah, itu dia rekam jejak impresif dari narasumber kita. Tanpa berlama lagi ya teman-teman, mari kita sapa pakar kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Halif. Bagaimana nih kabarnya Selamat Bapak? malam. Alhamdulillah sehat. Oh, sehat ya Bapak. Baik, terima kasih Di sapaannya ya Pak. Nah,
Sebagai bahan pemantik kita nih pada malam hari ini, saya boleh bertanya nggak, Pak? Silakan, silakan, boleh, Oke, boleh. terima kasih. Bagaimana sih Bapak melihat fenomena peredaran kosmetik berbahaya di marketplace digital ini dari sudut pandang hukum pidana dan juga perlindungan konsumen yang ada di Indonesia? Apakah regulasi kita sekarang ini udah cukup cukup responsif gitu ya, atau justru masih sulit nih dalam mengejar taktik para pelaku di era digital? Baik, baik. Eh, Kalau dilihat dari kebijakan hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dalam peredaran kosmetik palsu dan berbahaya di platform e-commerce, kita bisa mengidentifikasi ada 4 undang-undang yang mengatur baik di dalam KUHP kita, yakni mengatur tindak pidana umum, ataupun di dalam tindak pidana khusus. 4 undang-undang itu yang pertama adalah bisa kita lihat di dalam KUHP kita, yakni pasal 342. Nanti coba kita lihat satu persatu begitu. Yang berikutnya adalah di dalam Undang-Undang tentang Kesehatan, tepatnya yakni pasal 235, dan yang berikutnya yakni di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni di dalam pasal 62, dan yang terakhir yakni di dalam Undang-Undang ITE, tepatnya pasal 9, turunannya juga di pasal 28 dan di pasal 45A. Ternyata kalau kita bedah satu persatu, itu ada perbedaan dari sisi perbuatannya. Oh, Coba kita bedah satu persatu, ini dalam rangkaian keseluruhan kebijakan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana mengenai peredaran kosmetik palsu dan berbahaya di platform e-commerce. Kita e-commerce. lihat coba di dalam pasal 342 KUHP, di situ di dalam ayat satunya dirumuskan bahwa setiap orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau mendistribusikan suatu bahan yang membahayakan nyawa atau kesehatan, padahal diketahui bahwa bahan tersebut dan sifat bahannya, yang bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya, maka dipidana pidana penjara paling lama 10 tahun. Dari pasal ini bisa kita lihat dari sisi subjek hukumnya, dia bisa setiap orang ataupun bahkan badan hukum alias korporasi. Dilihat perbuatannya, bisa bentuknya menjual, menyerahkan, menawarkan, atau mendistribusikan. Ya, kita lihat di sini tidak ada yang disebut dengan yang memproduksi. Ya, kalau kita lihat tidak ada yang menyebut memproduksi. Tapi di sini perbuatannya adalah bentuknya Menjual. menjual. Ya, dia pihak, ya kalau mau diurut-urut, pihak kedua atau pihak ketiga lah setelah diproduksi, ada yang menjual. Nah, ini konteks KUHP kita menjual, terus menyerahkan, menawarkan, atau mendistribusikan. Objeknya adalah bahan yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Kalau kita lihat di penjelasan KUHP, apa itu suatu bahan? Bahan di sini adalah tidak saja bahan makanan, tetapi juga meliputi kosmetik, Nah, ya, pembersih rumah tangga dan lain sebagainya. Cukup luas. Tidak hanya makanan, termasuk di dalamnya adalah kosmetik, termasuk di dalamnya adalah pembersih rumah tangga, dan ini yang sangat luas menurut saya, dan lain sebagainya.
Nah, ini kan cukup luas dan lain sebagainya, gitu ya. Iya. Ah, dan unsur kesalahannya adalah bahan yang membahayakan nyawa atau kesehatan padahal diketahuinya. Artinya yang menjual, menyerahkan, menawar atau mendistribusikan dia sudah tahu bahwa barang tersebut ya Berbahaya. bahwa barang tersebut secara sifat sudah berbahaya ya. Tapi tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya. Maka ini sudah dianggap sebagai melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 342. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini tidak ada kata yang membuat, tetapi bisa kita lihat juga di pasal 235 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yakni tentang kesehatan. Kalau kita lihat redaksi pasalnya di dalam pasal 235 itu dirumuskan setiap orang, ya ini subjek hukumnya, perbuatannya adalah memproduksi. Kalau tadi tidak ada, tapi di Undang-Undang Kesehatan ada ini Ada. yang disebut memproduksi atau mengedarkan. Ya, dia dua bentuk perbuatannya, Iya. memproduksi Dan juga mengedar. atau bentuknya adalah mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138. Jadi perbuatannya sekali lagi memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan. Sediaan farmasi ini sangat luas sekali. Yang disebut dengan kesediaan farmasi itu bisa obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, termasuk di dalamnya adalah kosmetik. Nah, masuk di dalamnya Iya. bahwa yang disebut sediaan farmasi itu di dalamnya adalah kosmetik. Kalau alat kesehatan itu adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan dan lain sebagainya. Oke. Jadi di KUHP memang tidak ada memproduksi, hanya orang-orang yang melakukan penjualan, penyerahan, penawaran, pendistribusian. Tetapi kalau di Undang-Undang Kesehatan itu ada memproduksi. Demikian juga biar lengkap adalah di dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen ya. Konsumen ini di dalam pasal 62 itu disebutkan ya, memang redaksinya tidak seperti redaksi pasal yang dirumuskan secara unsur mutlak ya, dia hanya menyebutkan pasalnya saja. Contoh, di dalam pasal 62 disebutkan ayat satunya, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya tegaskan di pasal 8. Di pasal 8 itu bahwa pelaku usaha melanggar ketentuan di dalam pasal 8 itu ditentukan satu adalah pelaku usaha sebagaimana di dalam pasal 8 itu adalah yang memproduksi dan atau memperdagangkan. Ya, ini ada memproduksinya. Ya, memproduksi atau memperdagangkan, objeknya adalah barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang ITE, ya ini yang lebih khusus lagi, yakni di dalam pasal 9, pasal 28, dan pasal 45A itu dirumuskan, pasal 9 Undang-Undang ITE. Pelaku usaha yang menawarkan produk
melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, prosedur, dan produk yang ditawarkan. Artinya keinginan Undang-Undang ITE ini, kalau ada pelaku usaha menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik, gitu ya, melalui sistem elektronik, maka dia harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar. Yang lengkap, yang benar memenuhi seperti apa? Yakni berkaitan dengan sistem kontraknya, cara penjualannya, produsennya, dan produk yang ditawarkan, barang yang ditawarkan. Ya, untuk menguatkan ini, maka di Undang-Undang ITE diatur pasal tentang tindak pidana yang berhubungan dengan pasal 9 ini, yakni pasal 28 Undang-Undang ITE yang bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitaan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi ekonomi, dalam transaksi elektronik. Artinya, kalau ada seseorang, baik orang perorangan ataupun badan hukum, begitu ya, yang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang isinya adalah pemberitaan bohong mengenai suatu produk, ya, suatu produk padahal dia bahaya begitu ya, tapi tidak diinformasikan bahwa itu bahaya begitu ya, maka dianggap itu informasi yang menyesatkan, pemberitahuan yang bohong, dan mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik, maka itu dianggap sebagai perbuatan pidana, dan pidananya yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Artinya dengan lapisan beberapa pasal ini, 4 aturan ini, baik yang umum di dalam KUHP ataupun yang khusus di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, sebenarnya ini sudah jaring yang cukup kuat menurut saya untuk mencegah yang namanya peredaran kosmetik palsu dan berbahaya, baik yang tidak di platform e-commerce atau di platform e-commerce. Bentuknya tentunya perbuatannya macam-macam, mulai dari memproduksi, gitu ya, menjual, mengedarkan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga itu pertanggungjawaban pidana kalau perbuatannya terbukti begitu dan kesalahannya terbukti, meskipun di dalam konteks kesalahan hanya 2 pasal di dalam undang-undang itu yang mencantumkan secara tertulis unsur kesalahannya. Ya, ini dalam Undang-Undang Kesehatan itu ada yang disebut unsur kesalahannya, itu disebutkan diketahui, dan di Undang-Undang ITE dengan sengaja. Selainnya tidak disebutkan secara jelas Undang-Undang Kesengajaan, tetapi maksud saya unsur kesengajaannya, tetapi harus dimaknai dengan melakukan satu perbuatan yang tidak disebutkan unsur kesengajaannya, di dalam perbuatan itu sudah internal ada yang namanya unsur kesengajaan. Katakanlah mendistribusikan ya barang yang tidak memenuhi standar, ya sudah sengaja itu ya, namanya mendistribusikan, tidak harus dimunculkan unsur kesalahannya, baik langsung ditulis, diketahui, atau dengan sengaja. Tapi yang jelas di dalam 2 undang-undang, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang ITE, itu mempertegas unsur kesengajaannya secara bestandil, artinya tertulis di dalam pasal. Gitu. Saya kira itu secara singkat yang bisa saya jawab sebagai pemantik.
Oke, terima kasih Bapak. Karena saya sempat melihat juga nih di sebuah platform e-commerce, ini banyak banget yang menggunakan sebuah produk Habedo Skin ya. Nah, awal mulanya itu mereka kulitnya cerah Bapak, tapi lama-kelamaan ada urat di bagian tangan, kaki, dan setelah mereka stop penggunaannya, malah kulit mereka terbakar. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat mendasar dan membuka mata kita semua ya tentang bagaimana sebuah perangkat hukum kita ini diuji oleh sebuah pesatnya dinamika kejahatan di ruang digital. Dari tema acara Juristalk ini sepertinya memancing banyak pertanyaan dan rasa penasaran nih dari teman-teman Ya. Alsa. Dalam sesi Juristalk ini kami telah menghimpun nih banyak pertanyaan dari para member-member Alsa. Dan tentunya sudah kami kurasi untuk mendapatkan pertanyaan yang terbaik. Saya izin membacakan pertanyaan pertama nih, Bapak. Pertanyaan Ya, silakan. pertama datang dari Diva Salsabila Adiningrum dengan NIM 250710101016. Diva bertanya soal kedudukan platform e-commerce. Dalam kasus peredaran kosmetik palsu di e-commerce ini, sejauh mana pertanggungjawaban pidana antara penjual dengan pihak penyedia platform itu sendiri? Apakah pihak e-commerce ini bisa ikut dituntut pidana kalau terbukti lalai gitu, Bapak? Silakan Ya, baik. tanggapannya Pak Halif. Oke. Baik, terima kasih. Kalau spesifik berhubungan dengan platform e-commerce, ya, Mhm. tentu kita bisa merujuk langsung pada Undang-Undang ITE. Sebagaimana sudah saya uraikan tadi, di Mhm. dalam pasal 9 itu dirumuskan bahwa setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Harus kita bagi dua, artinya harus kita lihat hati-hati. Iya, Bapak. Katakanlah penyedia platform dia hanya menyediakan saja, kalau saya ibaratkan Mhm. rumah begitu ya, Mhm. atau ibaratkan toko itu Mhm. ya, ibaratkan toko dia hanya mempersiapkan tokonya saja. Mhm. Sementara barang-barangnya Mhm. itu disiapkan oleh orang yang akan menjual barang tersebut. Nah, maka harus kita hati-hati di mana ada unsur kesalahannya. Ya, ya, unsur harus kita lihat perbuatan dulu dan unsur kesalahannya. Kalau ini sudah menyediakan satu platform tertentu dan ada seseorang yang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik, tentu yang isinya adalah berita bohong atau informasi yang menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian yang mutlak adalah yang bisa dikenai pasal ini adalah yang menyebarkan atau mendistribusikan atau mentransmisikan Mhm. informasi elektronik itu. Artinya yang betul-betul orang yang memiliki barang tersebut dan dia menginformasikan produknya. Pasti bisa dikenai dengan pasal 9 Undang-Undang ITE dan pasal 28 Undang-Undang ITE. Karena dia yang lebih tahu bahwa produk tersebut adalah atau dokumen elektronik atau informasi elektronik itu adalah informasi yang tidak benar atau yang tidak lengkap. Maka Hmm. dan menimbulkan kerugian, maka yang mutlak dikenai adalah yang menginformasikan dan mentransmisikan. Bagaimana sekarang dengan pihak yang memiliki
rumah ataupun platform itu bisa dikenai atau tidak. Nah, ini kita harus betul-betul hati-hati. Hmm. Ya, hati-hati melihatnya. Kalau ini harus perlu kedetailan, ya. Kalau dia ada unsur kesalahannya atau mengetahui bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang tidak benar, informasi yang tidak lengkap, tidak segera di take down, gitu ya, Iya. maka ini juga kemungkinan bisa dikena. Artinya kalau sudah tahu ya, kalau sudah tahu, artinya sudah Iya. masuk ada unsur kesalahan di situ. Kalau betul-betul tidak tahu, gitu ya, tidak tahu karena dia hanya menyediakan marketplace, katakanlah ya, dan betul-betul tidak mengetahui sehingga tidak ada unsur kesalahan di situ, maka tidak bisa. Tetapi kalau sudah betul-betul mengetahui begitu, maka sudah memenuhi unsur kesalahannya, nah, maka dia bisa juga dikenai. Artinya harus dicek betul unsur kesalahannya ada nggak, gitu. Baik bentuknya sengaja atau kealpaan, gitu ya. Tapi yang pasti, yang menyebarkan awal, ya, yang memberikan informasi awal, mentransmisikan awal, begitu di platform itu sudah pasti ini bisa dikenai pasal 28 Undang-Undang ITE karena tidak memberikan informasi dengan baik dan benar. Sedangkan pemilik platform harus hati-hati betul. Kalau dia sejak awal sudah tahu, maka bisa dikenai juga pasal 28 Undang-Undang ITE. Kalau tidak mengetahui betul, maka ya unsur kesalahannya tidak ada. Nah, ini perlu kehati-hatian kita bersama dalam melihat satu kasus tertentu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Berarti dilihat terlebih dahulu apakah Betul, penyedia platform tersebut sudah mengetahui tentang betul, produk betul, itu apakah layak disebarkan atau tidak gitu ke Bapak. betul, betul, betul. Selanjutnya aku ingin membacakan nih Pak, pertanyaan dari Muhammad Faris Rafan Hidayat dengan NIM 250710101271. Jadi Faris ini menyoroti aspek kerugian fisik korban. Faris ini bertanya berdasarkan pasal 100 ayat 3 UU Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016. Aturan tersebut termasuk delik material dan membuat sanksi denda yang disetorkan ke kas negara. Nah, bagaimana mekanisme hukum pidana kita ini bisa menjamin hak ganti rugi pengobatan bagi yang terlanjur nih mukanya udah rusak atau parah akibat kosmetik palsu ini? Bagaimana Bapak memandang pemulihan hak korban ini? Ya, kita harus lihat, melihatnya tentang sanksi pidana ya, atau pidana atau pemidana. Salah satu sanksi pidana atau pidana itu adalah denda. Ya, tentu denda ini harus dibedakan dengan ganti rugi. Hmm. Kalau denda tentu masuknya ke negara, tidak akan kembali kepada korban. Ya, itu harus dibedakan. Jadi kalau di situ sanksinya adalah sanksi denda, maka tidak ada kembali kepada korban karena itu masuk kas negara. Tetapi ada satu mekanisme di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di situ ada istilah ganti rugi, begitu, yakni dengan model restitusi atau kompensasi. Ya, dengan model restitusi. Kalau restitusi diberikan pelaku kepada korban. Tapi tahapannya kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu, maka sejak awal korban harus mengajukan kepada satu komisi perlindungan saksi dan korban, menyatakan bahwa dia statusnya sebagai korban
dan dihitunglah kerugiannya berapa dari satu produk kosmetik yang dikonsumsi dan mengakibatkan kerusakan kulit dan lain sebagainya, bisa dihitung bahwa kerugiannya dalam bentuk nominal material begitu adalah Oke. sekian miliar umpamanya. Maka eh, maka komisi ini akan menyampaikan nanti kepada jaksa penuntut umum dan disampaikan bersama dengan tuntutannya. Di samping ada tuntutan pidana, begitu juga ada tuntutan minta kerugian, ganti rugi dalam bentuk restitusi. Nanti disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada saat putusan, hakim akan mempertimbangkan apakah akan diberi restitusi kepada korban yang nanti pelakunya harus membayar ganti rugi tersebut. Nominalnya berapa tentu itu pertimbangan dan kebijakan hakim nantinya. Artinya mekanisme ada untuk meminta ganti rugi dalam bentuk restitusi begitu, tapi mekanismenya seperti yang sudah saya sebutkan, ya, tidak melalui sanksi bentuknya adalah denda, tetapi permintaan ganti rugi bentuknya restitusi. Sebagai korban punya hak untuk memperoleh itu, tentu dengan proses-proses yang ada tadi. Begitu. Oke, Bapak, terima kasih. Berarti ada pemisahan yang tegas ya antara denda Betul, yang masuk ke kas negara dan juga betul, hak pemulihan kerugian bagi si betul, korban gitu. betul. Pertanyaan selanjutnya masih dengan orang yang sama, yakni Faris. Beliau bertanya nih, apakah alasan penjual yang mengaku tidak tahu kalau produk yang dijual itu palsu atau beracun karena mereka berdalih bahwasannya ia adalah reseller. Bisa bikin si penjual bebas begitu saja dari jeratan hukum. Apakah klaim ketidaktahuan atau status reseller ini bisa menghapuskan unsur kesalahan dalam hukum pidana, Bapak? Bagaimana pandangannya, Bapak? Ya, jadi kita kenal di dalam asas hukum pidana itu mengenai pertanggungjawaban pidana, Mhm. yakni satu asas yang kita sebut Genstraf Sonderschuld, gitu. Tidak dipidana kalau tidak ada kesalahan. Artinya dia bisa dipidana kalau benar-benar ada kesalahan, baik bentuknya sengaja atau kealpaan. Tetapi ada asas lain yang menyatakan bahwa tidak bisa dipertanggungjawabkan pidana kalau tidak melakukan perbuatan terlebih dahulu. Artinya, kalau tahapannya ada satu perbuatan pidana yang dilakukan terlebih dahulu. Gitu ya. Yakni reseller ini melakukan suatu perbuatan pidana, baik dia menjual belikan, mendistribusikan, begitu sebagaimana pasal-pasal yang sudah saya sebutkan, gitu ya. Katakanlah dia menjual, gitu ya, menjual satu barang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, gitu ya. Perbuatannya sudah dilakukan. Tinggal nanti dibuktikan ada enggak kesalahannya, gitu ya. Ada enggak unsur kesengajaannya? Ada enggak unsur bahwa dia mengetahui barang yang dijual itu benar-benar ya memiliki atau berbahan yang berbahaya. Nah, kalau mau ditarik secara teoritis, ya sebenarnya ada dua cara melihatnya. Satu ada melihatnya secara psikologis, ya, secara mendalam dalam hatinya. Tentu ini sulit, ya sulit karena harus ada motif terlebih dahulu, gitu ya.
ada perbuatan, setelah motif timbul perbuatan, dan timbul tujuan. Gitu. Nah, 3 rangkaian itu kalau konsisten ada, begitu, ya sudah dilihat bahwa itu ada unsur kesalahannya dalam bentuk sengaja. Gitu. Ada motif artinya bahwa dia kesulitan ekonomi, dia menjual, atau dia memang pedagang, ada motif ya yang menggerakkan bahwa dia ingin mengambil keuntungan dari itu, gitu ya. Nah, terus ada perbuatan yang dia ketahui bahwa barang itu barang yang mengandung hal yang berbahaya, begitu. Ya tujuannya adalah keuntungan semata, gitu. Kalau jelas-jelas seperti itu, begitu, ada motif dan ada perbuatan dan ada tujuan, jelas itu adalah kesengajaan. Tetapi itu sulit, begitu. Sulit. Ada yang lebih mudah, kadang-kadang harus hati-hati menerapkan hal yang mudah ini, yakni kesengajaan dilihat secara normatif. Gitu. Kesengajaan dilihat secara normatif ini, yang penting dia sudah mengetahui sedikit, begitu, ya, dan dia melakukan perbuatan itu, maka sudah betul-betul dia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Tetapi harus betul-betul hati-hati apakah kita cukup yang ringan, hanya dia sudah mengetahui sudah cukup, atau yang mendalam. Itu. Kita harus betul-betul hati-hati memilih dua pendekatan ini. Kalau sarannya Prof. Mulyatno, ya kalau itu betul-betul penting, gunakanlah yang lebih mendalam, gitu ya. Yang kalau itu menjadi perhatian masyarakat, pilihlah yang mendalam agar benar-benar bahwa ada kesalahan di dalam diri pelaku. Tetapi kalau merupakan tindak pidana yang biasa, yang ringan, tidak menjadi perhatian masyarakat, kata Prof. Mulyatno, ya cukup dengan normatif. Dia sudah cukup mengetahui, ya sudah bisa dikenai bahwa ada unsur sengaja. Nah, tetapi catatan saya perlu hati-hati sebagai penegak hukum, tidak semerta-merta itu, meskipun ada orang berdalih bahwa dia reseller, betul-betul tidak mengetahui, kalau sudah berkali-kali melakukan itu dan ada keluhan-keluhan ya bahwa korban, begitu, maka itu sudah cukup bahan menurut saya secara mendalam, ada motif, ada perbuatan, dan ada tujuan yang dia lakukan. Begitu saya kira. Terima kasih Bapak. Berarti dilihat kembali ya, apakah sudah memenuhi Betul, unsur kesalahan tersebut. betul, betul. Selanjutnya pertanyaan terakhir yakni dari Gamawan Ali Rafa NIM 250710101031 terkait hak keperdataan korban. Nah, Rafa bertanya Bapak, selain proses pidana yang berjalan, apakah korban ini tetap bisa menuntut secara perdata terhadap pelaku? Silakan Pak Halif atas pandangannya. Ya, jadi kalau di dalam hukum pidana tadi sudah saya jelaskan, ada sebenarnya istilahnya adalah ganti rugi dengan mekanisme tadi yang sudah saya jelaskan, ya, sebagaimana tahapannya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ada ganti rugi, bentuknya adalah restitusi yang itu diberikan dari pelaku kepada korban. Itu salah satu mekanisme diberikan ganti rugi itu, ya, kepada korban oleh pelaku, sehingga tidak hanya bersifat pidana mutlak, tetapi ada ganti rugi yang diberikan kepada korban, itu sehingga dia mendapat kepulihan dari ganti rugi yang diberikan, yang nantinya akan diputus atau dipertimbangkan oleh hakim. Saya kira
Itu jadi hampir sama dengan pertanyaan yang nomor 2 kalau tidak salah tadi ya. Hmm. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kami sampaikan. Nah, sebelum kita akhiri sesi diskusi kita pada malam hari ini, mungkin Pak Halif berkenan nih memberikan closing statement atau pesan penutup singkat buat teman-teman mahasiswa dan seluruh yang sedang menonton di YouTube channel Ya, kita. baik. Eh, Perlu diperhatikan bahwa hukum pidana ini kan obat terakhir, ya, obat terakhir. Jadi sebelumnya maka pengguna obat apa kosmetik itu betul-betul harus cerdas, harus berpengetahuan tinggi, harus menilai terlebih dahulu apakah bahan dari kosmetik yang dikonsumsi Mhm. betul-betul sehat, betul-betul benar. Ya, karena tidak bisa semuanya bisa diselesaikan dengan hukum pidana karena hukum pidana ini obat terakhir. Artinya ada pencegahan-pencegahan terlebih dahulu, gitu ya. Dunia kesehatan, para dokter sudah memberikan edukasi, ya. Eh, para kesehatan sudah memberikan edukasi. Maka kita harus betul-betul hati-hati, memperhatikan betul, ya. Sudah betulkah, sudah aslikah? Jangan terjebak karena murah, karena apa iklannya betul-betul Mhm. glowing begitu. Kita harus selektif memilih barang tersebut dengan penuh pengetahuan sehingga kita aman menggunakan. Jangan terpengaruh hukum pidana sekali lagi hanya sebagian hal untuk mencegah atau sebagian cara untuk mencegah suatu kejahatan dan ini merupakan obat terakhir saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Dr. Halif SHMH atas ilmu dan analisis serta waktu yang sudah diluangkan untuk membersamai Alsa Juris Talk 2026 pada malam hari ini. Sungguh diskusi yang luar biasa serta bermanfaat. Dari rangkaian obrolan kita tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal di e-commerce butuh regulasi yang adaptif, ketegasan aparat terhadap platform maupun korporasi yang lalai, serta kehati-hatian kita semua sebagai konsumen dalam membentengi diri. Sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, mari kita abadikan momen ini terlebih dahulu melalui sesi foto bersama. Bagi Bapak Dr. Halif serta rekan-rekan yang ada di ruang Zoom, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, sudah siap ya teman-teman? Gaya pertama, gaya formal. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kedua, gaya SOP. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada tim operator. Saya, Alia, selaku moderator pamit undur diri, memohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan selama memandu acara ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman di kanal YouTube Alsal Kakapter Universitas Jember yang sudah senantiasa nih menyimak dari awal hingga akhir. Driven by purpose, guided as one, Alsa always be one. Selamat malam semuanya, sampai jumpa di kegiatan Alsa Jury Start berikutnya.